Oke, saya mulai. Jadi untuk hari ini adalah seperti biasa untuk minggu ini, yaitu mengerjakan modul dan presentasi ya kalau yang kemarin. Besok berarti hari Senin besok presentasi terakhir ya, Sel? Eh, Besok presentasi terakhir kan? kan 2 lagi. Oh, berarti ada 4 ya, 4 presentasi kan? Iya. Oke, sip. Thank you. Iya. Jadi buat minggu ini tugasnya cuma kalau dari produktifnya cuma bikin modul dan PKKWU-nya bikin PPT kayak gitu. Ya, jadi hanya mengingatkan saja dan target buat minggu ini harus bisa selesai 2 modul ya. Jadi modul 1, modul 2. Terus minggu depannya lagi modul 2, modul 3. Kok modul 2 lagi. Modul 3, modul 4. Terus minggu terakhir tuh ya yang minggu besoknya lagi baru 1 modul. Itu bebas mau nambah berapa aja. Ya intinya harus minimal 5 modul. Tapi kalau bisa sih saya sarankan yang kalian explore banyak itu. Soalnya di modul saya waktu kasih contoh kan ada 12 modul. Jadi kalau misalnya bisa lebih ya lebih bagus gitu. Karena balik lagi, semakin kalian semakin lengkap, maka semakin nilainya mempengaruhi gitu. Misalnya gini nih, semuanya 5 orang, ternyata ada 1 orang nih yang 6 modul, ya otomatis yang 6 modul itu saya bikin 100, yang lainnya 95 kayak gitu. Permisalan nilainya gitu. Terus ternyata ada nih 1 orang 7 modul, terus ada yang 6, ada yang 5. Berarti yang 7 modul itu 100, terus yang 6-nya itu berapa namanya? 95, terus yang itunya 90. Nah, gitu. Terus gimana nih kalau misalnya semuanya nilainya sama? Kalau misalnya nilai sama, misalnya cuma 5 modul, saya kasih nilai ini umpama ya, umpama. Kalau nilai sih saya rahasiain gitu. Umpama saya kasih nilai 80 semua, jadi nggak ada yang 100. Karena itu standar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tinggi ya variasi nanti gitu. Tapi kalau bisa makanya di lebih tinggi aja, minimal 6 atau 7 lah gitu ya. Tapi buat minimal tugasnya 5. Oke, kayak gitu. Dan saya ini lagi saya tekankan lagi bahwasanya ini adalah syarat buat kalian praktek di bulan Februari besok, insya Allah gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai ini, ya mohon maaf kalau bisa praktek gitu ya. Oke, jadi itu dia tekanan yang paling saya ingin. Terus juga ingat lagi, ini adalah tugas individu. Ya, individu itu ya benar-benar individu, nggak boleh ada nyontek. Kalau gambarnya sama nggak apa-apa, tapi kalau kata-katanya sama persis itu baru tanda tanya ya. Jadi kan nggak mungkin dong bahasanya Selfie, bahasanya Unasi, bahasanya Adit sama gitu kan, nggak mungkin. Jadi pasti ada perubahan kata gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sama persis ya saya anggap nilainya setengahnya gitu. Yang ngerjain sih ngerjain, tapi ya saya nggak mau gitu loh, apa ya, lebih enak tuh pakai bahasa sendiri lah. Pokoknya kalau pakai bahasa sendiri itu lebih paham kayak gitu. Oke, alokasikan untuk minggu ini adalah 2 modul ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini modul 1 sebenarnya batasnya waktunya sampai sekarang, tapi saya edit lagi sampai hari Sabtu. Oke, saya kasih waktu sampai hari Sabtu. Ini 27, 28, 31 ya. Nggak usah 31 sekalian deh tuh minggu. Ini biar lama, biar kaliannya nggak ini kan. Saya udah kasih keringanan, jadi kalau misalnya jangan sampai terlambat lah. Kalau terlambat kan nilainya dikurangin lagi kan nggak enak ya juga. Simpan. Ini modul yang 1. Nah, dari modul 1 udah saya bikinkan video tentang API address, menambahkan repository, update, terus install. Oke. Jadi bisa kalian jadi 3 modul itu atau bisa jadi 1 modul ya yang video kemarin itu. Jadi silakan lihat tutorial atau dari Google lagi, dari sumber lain bebas. Saya nggak bakal ngasih ketentuan yang sangat ketat gitu ya, kayak gitu. Dan untuk sekarang tugasnya ngapain nih? Tugasnya yaitu ngelihat saya presentasi atau demonstrasi konfigurasi yang itu DNS. Oke, saya bakal ngulang lagi DNS. Oke, saya mulai. Yang pertama adalah sebelum kita ngerunning si Debian-nya, kita pastikan ininya adalah, lu kok not attached sih? Oh, ini host only ya. Host only. Kita oke aja. Ya, saya bingung antara ini sama ini. Lupa. Oh, kayaknya ini deh. Sorry. Sorry. Oh ya benar itu. Ini ya yang ini. Kalau yang ini yang kemarin instalasinya kelas 11. Ya, jadi pastiin settingannya tadi apa? Host only.
kalau udah ini. Karena kita mau konfigurasi domain name system. Kita switch. Oke, seperti biasa kita silang ininya biar tidak mengganggu. Terus ini bakal booting. Ini bebas, mau ditekan enter gak masalah atau tunggu selama 3 second atau 3 detik. Kita tungguin. Ini buat inget-inget aja gitu ya, teman-teman. Sebenarnya. Soalnya kalian kan pasti udah agak lupa gitu ya kalau nggak diingetin, nggak dipraktekkan. Sebenarnya saya juga sama, jarang praktek Debian. Tapi kalau misalnya disuruh praktek, ya aman-aman aja. Kayak udah hatam gitu ya. Oke, kita login pertama apa? Login root. Nah, terus passwordnya 12345 nyesuaiin sama passwordnya kayak gitu. Nah, jadi harus login super user. Ini juga bisa dijadikan modul nih, modul 1. Cara masuk ke super user gimana di Debian atau di Linux. Ya udah tinggal tekan ini, selesai kan. Jadi modul 1. Itu. Jadi banyak variasi. Oke, selanjutnya kita Adit makan nih. Terus selanjutnya kita apa nih? Si Adit makan Dit. Selanjutnya kita apt-get install bin 9 dulu. Ya, kita pastiin aplikasi yang digunakan adalah bin 9. Karena kita mau DNS. Kayak gini ya. Kita cek. Sebenarnya ini yang minggu kemarin udah diinstal, tapi ini hanya mengecek aja jika ada tulisan ready state information down, itu berarti sudah terinstall. Maka selanjutnya kita masuk ke direktori bin dulu. Gimana cara masuknya? Yaitu kita tekan perintah cd spasi garis miring etc garis miring bin, karena direktori atau aplikasi bin 9 itu ada di direktori etc kayak gitu ya. Terus kita ls aja buat lihat isi filenya. Oke, kayak gitu ya. Nih tuh. Aduh, kok salah sih. Oke. Jadi ini kita tekan ls. Ls itu singkatan dari list ya, list. List itu kayak daftar. Jadi kita melihat isinya gitu. Seperti itu. Jadi silahkan nanti setiap melawan konfigurasi di ls aja biar kita tahu isinya ada apa enggak. Oke, setelah kita masuk ke directory bin, selanjutnya kita mengedit ke bagian file yaitu named cwnf lokal. Oke. Di sini karena kursорnya tidak kelihatan, silahkan kalian cari sendiri tuh. Ada tulisan named.conf lokal. Ya, silahkan kalian cari itu. Caranya adalah kita mengeditnya seperti di bagian interface, yaitu dengan menggunakan bantuan aplikasi editor di Linux yang bernama Nano. Ya, kita enter. Terus maka selanjutnya akan muncul file baru seperti ini. File named-nya. Nah, kita pastikan kursor kita yang paling atas, tadi kan paling atas nih, kita pindahin ke paling bawah. Oke. Kayak gitu. Terus kita ketik sintaknya. Sintaknya seperti ini, teman-teman. Domain.com aja deh. Kurang buka gini, ketik koma, terus di sini tab master semikolon ya, titik koma, terus filenya, terus garing c bin db titik domain. Ini buat db domain itu bebas, silakan, tapi biar tidak membingungkan, saya samakan sama yang di zone-nya ini, nama domainnya. Jadi db titik nama domain kayak gitu ya. Terus zone lagi di bawahnya. Buat indikasi si IP address-nya kita pakai 192 aja cukup. Terus samain persis kayak tadi. Tab masternya sama, nggak usah diubah. Filenya kita bedain aja, kita bedain di paling belakang. Bin db titik 192 titik koma kayak gini ya. Nah, kenapa saya pilih db192? Kita samain sama yang di dalam zona aja gitu, biar nggak bingung. Terus kita save-nya gimana caranya? Tinggal kita tekan kombinasi keyboard Ctrl X, terus maka akan muncul sebuah
apa namanya nih, pilihan yes or no, apakah kita akan menge-save si apa namanya konfigurasi atau hasil perubahannya, terus kita tekan Y terus enter, selesai. Oke, selanjutnya kita coba ls lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kan di sebelumnya kita pakai yaitu directory db domain sama db.192. Kemudian di dalam bin itu belum ada tuh db domain sama db.192. Nah, kita copy file aja ya. Jadi copy filenya yang db domain itu dengan db.lokal yang ada di bin, terus yang db.192-nya itu sama db.255. Caranya gimana? Caranya kita perintah cp. Ya, cp itu copy. Kalau disingkat lah, kalau di perintah ini tuh cp itu copy paste lah, copy kok c-nya copy, p-nya paste kalau nggak salah. Tapi emang benar sih kayak gitu singkat. cp terus db lokal. Nah, jadi file yang pertama yang mau di copy, terus ke nama file yang mau di copy, db domain. Nah, terus enter. Nah, ini nggak bakal keluar apa-apa ya. Jadi kita ls lagi aja buat cek. Nah, di situ udah kalian perhatiin tuh. Jadi tampilan sebelumnya kan nggak ada tuh ya db domain, tapi pas kita ls sudah melakukan copy file ada. db255 sama kayak tadi db.192. Oke, sama ya. Kita ls lagi. Dan hasilnya ada tuh. Kelihatan kan db192-nya di bawah db.127. Yang tadinya kan belum ada. Oke, lanjut kita masuk ke db domain buat kita edit. Maka di db domain akan ada tampilan konfigurasi seperti ini. Selanjutnya di ini kita ubah ya, di bagian localhost kita kasih nama domain kita yaitu domain.com. Nah, ini variasi atau bebas, terserah kita, opsional sih. Mau domainnya seperti apa? Mau memakai nama panjang kita terus dikasih titik juga bisa-bisa aja, namanya domain gitu ya. Oke, ini domain lagi. domain.com. Nah, ini adalah alamat IP kita. Oh iya, sebelumnya kita belum edit alamat IP ya di interface, tapi itu nggak apa-apa, belakangan aja. Nah, untuk alamat IP ini bebas, yang penting kalau bisa sih kelas C aja biar kita nggak bingung gitu. 100.1 kayak gini aja, nggak masalah. Ini juga sama IP address kita. Jadi nanti kita edit IP addressnya di interface yaitu sama kayak gini. Ini www, ini FTP subdomainnya karena nanti kita menggunakan konfigurasi FTP, dan yang lain adalah mail. Seperti itu. Ini kita in, bawahnya tab in, ini ini IP address kita seperti itu. Aduh, salah. Seperti itu. Ini tab lagi, ini A, terus ini dan terus ini IP address lagi. Aduh. Ya, jadi seperti ini settingannya. Jadi yang tadinya localhost diganti domain.com, terus yang di bawahnya dikasih IP address kita. Kita save seperti biasa ya, jangan bingung. Oke, selanjutnya setelah kita edit di db domain, kita selanjutnya ke db yang tadi kita copy paste yang sama db255 yaitu db192. Kita enter. Dan di sini kita sama kayak tadi yang ada localhost-nya, kita ganti domain kita. Mudah-mudahan teman-teman ingat ya. Oh my god ya Allah. Ini malah sama dong. Domain.com dan localhost juga sama ya, domain.com. Ini semua perintahnya melalui inputan yaitu keyboard. Selanjutnya ini tekan apa? Dikasih L, terus tab L kecil ya. Terus kasih in, terus di tab lagi, terus ptr, terus tab lagi, terus nama domain kita. Nah, begini ya. Pastiin nggak ada yang cek, dicek dulu apakah sudah sama nama domainnya. Ternyata sudah, kita save seperti biasa. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita edit di etc host ya. Caranya gimana nih di file hostnya? Yaitu file host itu berada di etc, tapi kita langsung aja di sini juga nggak masalah dengan cara nembak, yaitu nano. Kita ketik file editornya, terus garis miring file yang ada etc,
DB-nya ada di garis miring DB etc. Terus host, filenya namanya hosts kayak gini, terus enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini ada dua ya, yang itu localhost, ada yang Debian. Kita yang paling nomor 2 ini aja, kita edit, samain sama IP kita, 100.1, terus habis itu kita tap di sini, terus nama domain kita. Oke, kayak gini, ini tanpa titik ya, seperti itu. Dan kita save seperti biasa, terus Y enter. Nah, selanjutnya kita edit di hostname. Bukan hostname nih, resolve. Ya, seperti ini sama kayak tadi, tinggal di ini panah atas saja. Nah, seperti ini. Terus kita edit 411. Ya, server 192.168 berapa tadi? 30 ke 30 100.1. Terus kita save ya. Jadi seperti itu di shop. Terus selanjutnya sebelum kita restart bin 9, kita ganti interface si IP address-nya. Tadi kan mungkin belum diatur kan. Kita ngeceknya gimana nih? Kita masuk ke file interface seperti pertemuan sebelumnya, yaitu etc. Kita ulangin lagi biar hafal. Pastiin ini jangan sampai typo. Interface, enter, dan seperti ini. Oh, sudah ya 100.1 ternyata teman-teman. Sudah, berarti benar. Terus kita X. Coba kita restart ke interface dulu pertama-tama. Caranya gimana? Nah, caranya sama aja dan harus diingat gitu. /etc/init.d networking, terus spasi restart kayak gini ya. Restart terus enter. Nah, coba kita if hdd, apakah sudah bisa? Oh, udah kan, berarti kita konfigurasi ininya sudah bisa, yang IP address atau interface. Selanjutnya kita restart bin 9 kita. Nah, caranya sama kayak tadi, cuma tinggal diganti aja di bagian paling belakang. Yang tadinya networking jadi bin 9 kayak gini ya. Terus enter, pastiin oke kan. Udah oke. Selanjutnya kita coba cek IP kita. Pertama kita ping IP kita terlebih dahulu, ternyata repli atau berhasil. Selanjutnya kita tekan untuk mematikan ini. Caranya adalah, ini kan kalau di Windows itu kalau kita ngeping dia cuma bisa sampai maksimal 4 ya, terus selanjutnya berhenti. Tapi kalau di Linux atau Debian ini, distro Debian, itu bakal jalan terus. Jadi harus di stop secara manual. Caranya gimana? Caranya tekan kombinasi tombol CTRL plus C gitu ya. Oke, selanjutnya tadi kita setelah mengeping atau mengetes IP kita berhasil, selanjutnya kita ngetes domain kita. Itu domain dulu deh. domain.com. Enter. Nah, ini berhasil ya. Tuh, kan berhasil, alhamdulillah. Selanjutnya kita kasih www depannya. Biasanya nggak berhasil sih, soalnya kita terhubung sama internet, tapi kita coba dulu aja. Cobain apakah berhasil. Semoga berhasil. Oke. Belum ya. Udah. Mana nih? Ya, pasti dia nembak sama oke, bener kan, dia bakal file your. Coba kita pakai FTP. Ya, itu. Nah, ini salah satu kendala karena kita menggunakan sebuah Meet atau kita menggunakan terkoneksi sama internet, jadinya domainnya di ping di kita sendiri tuh nggak bisa gitu ya, kayak gitu. Padahal tadi udah di itu ternyata bisa. Ya, untuk caranya ya salah satunya kemudian kita restart, terus koneksi internet di PC kita yang ini dimatiin. Tapi kalau misalnya kayak gitu nanti Meet-nya bakal mati gitu. Oke, kita coba reboot dulu aja. Reboot gini. Ya, reboot kalau di Linux itu adalah restart, nama lainnya restart. Oh ya, Dit, kenapa? Mau live silakan. Tapi jangan lupa absen ya. Ntar ditonton lagi nih videonya. Oke.
Padahal konfigurasinya kita sudah menggunakan jaringan si Debian-nya itu hanya host only kayak gini ya, tapi kenapa masih dapat koneksi internet? Nah, coba kita cek di bagian sini. Ya, kita cek aja, kita cek adapter option. Tadi apa? Host only adapter 3 kan. Nah, adapter itu banyak juga ya. Refresh dulu. Bukan. Nah, ini ya, kelihatan kan. Ini jangan terkecoh sama yang paling atas ya, tapi kita klik dulu tuh. Ntar bakal ada kayak tampilan muncul. Nah, itu yang aslinya. Nah, ini adapter 3, coba kita klik kanan, properties. Apakah IP-nya dia termasuk? Oh, kan lihat ya. Ternyata dia IP-nya kayak gini. Ya, nggak masalah. Coba kita ini dulu aja. Oke, kita oke. Biarin. Oke, coba kita login root lagi seperti biasa. Kemudian kita ping domain kita yang tadi, domain.com. Maka berhasil. Saya takutnya ada yang salah di konfigurasi gitu. Kita cek. Kayaknya nggak bisa. Oke, nggak bisa. Pasti nggak bisa. Nggak bisa. Coba kita cek lagi dengan konfigurasinya ke FTP-in. Kita di name channel lokal dulu. Kita cek apakah ada yang typo di sini. Domain.com zone 192. Kalau ada yang typo tolong bilang ya. Barangkali saya yang teledor gitu. Koma etc. Typo master. Aman ya di sini ya, nggak ada kendala kan. TP domain. Terus kita coba nano domain. Oke, domain dari .com 100 aman, nggak ada masalah. Oke, nggak ada ya, mana ya? 192. Kita cek. Aman ya, aman kan? Aman. Coba kita ke resolve. Kita panah atas saja ya, karena tadi udah kita coba ngetik ya. 100 aman, bukan aman kan? Terus apa lagi? Yaudah kita restart ya, restart 2 kali lagi. Yang pertama networknya dulu. Oke, berhasil. Terus pin 9-nya mana tadi? Kita coba ping. Coba pingin dulu. Jadi subdomainnya itu belum bisa gitu ya. Anehnya gitu. Aturan sih sudah terkoneksi aturan, tapi ya baik lagi karena ini adalah konfigurasi jaringan. Kadang-kadang dia terbentur sama si internet gitu. Karena www itu dia itu lingkupnya adalah jalur link internet ya kan, www. FTP juga sama. Jadi kalau misalnya ini harus dimatiin dulu kalau emang benar-benar kita lokal. Oke, nggak bisa. Tapi yang kalau kita domainnya juga aman gitu ya. Terus salah lagi. Ya nanti silakan kalian ini screenshot aja gitu buat ngetesannya kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita menghubungkan alamat ini DNS ini ke PC kita. Jadi selain itu kita coba ngecek apakah DNS kita ini bisa terhubung ke PC client gitu ya. Nah, PC clientnya adalah PC yang kita gunakan sebagai penyedia VirtualBox ini, yaitu Windows. Nah, gitu ya. Oke, pertama ikuti langkah-langkah berikut ini. Seperti biasa, kita klik kanan, kita pause dulu di bagian yang server yang running di kanan, terus pause. Selanjutnya kita ke setting dulu, kita pastikan network yang kita pilih itu apa. Host only adapter, virtual host only ethernet adapter, #3. Oke, nanti kita ngedit di #3. Oke, terus kita ke bagian file. Kita masuk ke bagian file. Ke bagian ini, host network manager, atau kita boleh menekan kombinasi CTRL-H kayak gitu. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita edit di bagian adapter 3. Ini ada 2 adapter, kita pilih yang adapter 3 ini, klik. Oke, ini ya.
Terus di bagian ini konfigurasi adapter automatualinya kita pindah ke manual, oke, kayak gini. Terus IP-nya kita ganti. Nah, karena IP ini kita tidak boleh sama, kita yang menggunakan servernya adalah IP kelas C, maka digit ketiganya itu harus sama persis. Nah, digit yang belakangnya itu harus beda. Jadi yang tadi IP address kita itu kan 1. Terus gateway-nya 2. Jadi selain 1 sama 2. Dan 3 sampai 254 lah, bebas itu. Terserah kalian. Kalau saya maunya 100 saja. Kayak gini. Oke, ini bebas ya. Terus kita ini dulu ya. Ini yang adapter 3-nya kita enable dulu nih di HCP-nya, kita checklist. Unchecklist ya, unchecklist. Unchecklist tuh dia saya lupa. Ini malah tadi aturan di unchecklist dulu, malah ulang lagi kita ketik IP kita. 1000. Nah, salah. Oke, kita apply, maka akan muncul pop up seperti ini. Kalian nggak bakal kelihatan di situnya ya. Nanti kalau ada pop up yes or no, kita yesin aja. Kita close, kita masuk ke adapter setting, kita masuk yang tadi di sini adapter 3. Kita klik kanan, terus masuk ke properties. Terus di sini ada API version TCP4. Nah, di sini tadi yang kita udah isi bakal otomatis terisi. Selanjutnya kita input default gateway sama DNS-nya. Default gateway server kita adalah 192.168.1. Terus DNS server kita adalah 192.168.100.1. Oke, jangan ditukar ya. Terus kita oke. Selanjutnya sebelum kita restart kita buka CMD dulu aja. Jadi biar tahu perbedaannya gitu, teman-teman. Kita coba ping IP server dulu langsung sini. 1 dikasih minta kayak gini. Jadi biar jalan terus gitu ya. Coba kita lihat, dia pasti bakal RTO kalau nggak salah. RTO kan singkatannya apa? Request Team On, RTO. Terus klik kanan, kita jalanin server kita. Terus coba kita di CMD, kita lihat apakah dia bakal ini. Oke, kita tunggu aja, kita tunggu sampai dia bakal reply gitu. Reply. Oke, kelamaan. Tuh kan dia bakal otomatis reply, berarti ini sudah terhubung sama si PC kita. Nah, PC kita, server kita Debian. Selanjutnya kita tekan CTRL-C, kita buat mematikan, menyetop secara manual. Terus kita ping domain kita di sini. Domain.com. Apakah bisa? Oke, bisa. Tapi perhatiin di sini. Kenapa? Karena IP-nya ngaco ya. Tuh lihat, ngaco. Bukan IP yang ini aturan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena terbentur sama internet ya. Kita masih terkoneksi sama internet kayak gitu. Coba kita yang www. Jadi harus namanya kita main jaringan secara lokal. Jadi kita harusnya mematikan secara penuh jaringan internet kita kayak gitu, teman-teman. FTP coba ya. Tuh sebenarnya bisa, tapi ngaco jadinya, aneh kayak gitu. Nah, salah satu caranya berarti kita cukup, kalau di klien kita cukup ngeping si IP address-nya aja. Kalau emang sudah replika kayak gini ya kan udah ketahuan nih kayak gini, berarti udah terhubung. Oke. Ada lagi caranya, yaitu kita masuk ke mana namanya, ke browser, terus kita ketikkan aja IP kita gitu. 192.168.100.1. Nah, dia bakal muncul Apache 2 tuh kan. Nah, ini domain kita. Coba kalau kita domain.com, apakah bisa ya? Oke, dia bakal kesini, udah nggak masalah. Ini harus dimatiin, tapi kalau dimatiin pasti kalian bakal stop gitu ya kan, nggak lucu. Oke, jadi seperti itu cara konfigurasi DNS dan menghubungkannya. Jadi ini bisa jadi dua modul ya, modul DNS sama modul cara menghubungkan server ke klien kayak gitu, yang tadi post kayak gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.